Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin, summa amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, hadirin wal hadirat sekalian, bapak-bapak, saudara-saudara, rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, zat yang kita ibadahi, zat yang seluruh ibadah dan pendekatan diri kita hanya persembahkan kepadanya semata, zat yang tidak boleh disekutukan dengan sesuatu apapun. Dialah Allah Subhanahu wa taala, pemilik segala keutamaan, pemilik segala nikmat dan pemilik segala karunia. Dan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan seluruh nikmat kepada setiap makhluk tanpa kecuali. Dan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada hamba-hambanya dari kalangan kaum mukminin yang beriman dan beramal soleh dengan nikmat yang lebih khusus, nikmat taufik, hidayah, nikmat keimanan di dalam Islam. Itu semua adalah nikmat yang terbesar, nikmat yang paling agung. Dan di antara nikmat yang paling agung, itulah diutusnya Nabi Muhammad SAW, sehingga kita mengenal yang namanya Islam. Kita mengetahui as-siratal mustaqim, bukan as-siratal maghdub dan juga bukan siratal dhalin, tapi as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Dan itulah jalannya para nabi, syuhada, siddiqin dan para salihin. Salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam Al-Qur'an untuk bersalawat kepada beliau. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Allah dan malaikatnya juga bersalawat kepada beliau. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, dan kemudian di hari ini, di tanggal yang 29 kalau saya tidak salah, ya, 20. Oh, sekarang sudah tanggal 1. Tanggal 1 apa? Rabiul Awal maksudnya. Ya. 1430 38 Hijriyah. Saya kemarin bilang 38, antum bilang belum. Nah, seharusnya tanggal, bulan dan tahun ini lebih kita pahami, lebih kita kenal. Sebab itulah penanggalan Islam
seluruh ibadah-ibadah yang terkait dengan waktu pasti dikaitkan dengan Hijriyah. Dikaitkan dengan Hijriyah. Nah, tidak dikenal yang namanya perhitungan Masehi itu di dalam ibadah-ibadah yang terkait dengan waktu di dalam Islam. Nah, insyaallah di kesempatan malam hari ini atau di petang hari ini di tanggal 1 Rabiul Awwal kembali kita melanjutkan pembahasan dalam akidah Islam terkait dengan kesyirikan yang terjadi di dalam ibadah, dan kita masih di bab yang terkait dengan masalah doa. Naam, yang lalu telah kita jelaskan khusus istighasah, dan kemudian sebelumnya isti'anah. Naam, ini tolong dipahami istilah-istilah seperti itu, kemudian dipahami pengertiannya, definisinya, dan pembagian-pembagiannya. Nah, kemudian insyaallah taala kita masuk ke bentuk doa yang lain. Bentuk doa yang lainnya yaitu apa? Isti'adzah. Isti'adzah. Dan isti'adzah talabal na'am talabal i'adah wal i'adatu al-himayatu min makruhin. Isti'adzah itu kita memohon dan meminta perlindungan. Kalau bab sebelumnya memohon pertolongan, isti'anah. Iya. Dan juga istighasah, itu juga memohon pertolongan, cuma lebih khusus. Kalau isti'adzah itu juga memohon, itu juga berdoa, tapi dia memohon apa? Perlindungan. Itu makna isti'adzah. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan isti'adzah kalau kita bagi secara global itu juga terbagi menjadi dua bagian. Ada isti'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala dan isti'adzah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, isti'adzah kita memohon perlindungan kepada Allah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, isti'adzah memohon perlindungan kepada selain Allah dari kalangan makhluk atau selainnya. Kemudian isti'adzah atau memohon perlindungan kepada Allah, saya juga bisa sebutkan itu ada dua bentuknya. Ada dua bentuknya. Nah, bentuk yang pertama isti'adzah secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, isti'adzah secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita memohon ataupun selainnya. Itu isti'adzah atau memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Al-Qur'an, di surah yang sering kita baca atau yang kita sudah hafal semuanya, yaitu dikenal dengan surah Al-Mu'awwidhatain. Yang mana itu? Al-Falaq dengan An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Muhammad, a'udzu, aku berlindung kepada Tuhannya Al-Falaq. Apa itu Al-Falaq? Ya, waktu subuh. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dari kejahatan ciptaannya, makhluknya. Terus apa lagi?
Saya biasa lupa-lupa itu. Iya, dan seterusnya sampai akhir ayat, akhir surah. Nah, kemudian yang kedua, surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Qul, katakan wahai Muhammad, a'udzu, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Kedua surah ini menunjukkan bahwasanya isti'adzah, memohon perlindungan, itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain daripada itu, ada isti'adzah yang kita disyariatkan untuk membacanya sebelum kita membaca Al-Quran. Apa itu? A'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini Allah perintahkan dalam Al-Quran, dalam surat An-Nahl di ayat yang 98. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Fa idza qara'tal Qur'an. Di situ bentuknya madhi, kata kerja bentuk lampau, tapi takdirnya itu ai idza aradta an taqra. Tatkala Anda hendak memulai membaca Al-Quran, maka hendaknya kalian beristi'adzah kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terlaknat. Nah, dan itu tadi yang kita sudah baca, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu salah satu bentuk. Dan ini bentuk yang paling umum ya. Ada bentuk-bentuk yang lain yang boleh juga kita baca, dan ada contoh dari para salaf. Selain a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, tidak apa-apa saya sebutkan bentuk yang kedua, yaitu a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Sami', Maha mendengar, kemudian Al-Alim, Maha mengetahui, dari syaitan yang terlaknat. Kalau ini ada riwayatnya. Nah, ada riwayatnya, yaitu apa yang disebutkan oleh Abdul Razzaq dalam Al-Musannafnya dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menceritakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili istaftaha salatahu bit-takbir wa qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bangun hendak salat malam, maka beliau memulai salatnya dengan takbir, Allahu akbar. Setelah itu beliau membaca subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini salah satu bentuk doa iftitah, ya. Kemudian summa yuhallilu salasan wa yukabbiru salasan. Kemudian beliau bertahlil, membaca la ilaha illallah 33 kali. Kemudian beliau membaca Allahu akbar 3 kali, bukan 33 kali, 3 kali. Naam, dalam riwayat Ashabus Sunan, yaitu riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi, itu beliau membaca Allahu akbar kabira 3 kali. Summa yaqra, kemudian beliau membaca apa? A'udzu billahi as-sami'il 'aliim minasyaitonir rajim. Itu juga boleh kita baca. Nah, kemudian bentuk yang ketiga apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari syaitan yang terlaknat, min hamzihi, dari godaannya, wa nafthihi, dari kesombongannya, wa nafthihi, dari syairnya. Itu sudah berapa bentuk? 3.
Kemudian bentuk yang keempat, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Iya. Tahu bedakan itu? Tahu bedakan? Berarti antum tidak bisa menyimak. Ya. Nah, padahal sudah 4 itu. Ya, sudah 4. Bentuk yang kelima, a'udzu billahis samiil 'alim minasy syaithanir rajim innahu was-samiul 'alim. Sudah berapa? Sudah 5. Yang keenam, iya, astaizu billahi minasy syaithanir rajim. Sudah 6. 6 bentuk isti'adzah yang boleh kita baca. Nah, yang mungkin yang kita hafal cuma 1 ya. Iya, tidak apa-apa. Yang penting diamalkan. Iya, biar 1 yang penting diamalkan, itu pentingnya. Meskipun kita tahu banyak tapi tidak diamalkan, apa gunanya? Iya, tidak ada gunanya. Malah itu akan menjadi hujah yang akan memberatkan kita pada hari kiamat. Nah, sebab kita akan ditanya tentang semua nikmat. Dan ilmu yang kita miliki termasuk nikmat dari Allah. Kita tidak mengamalkannya, tidak merealisasikannya, kita akan mempertanggungjawabkan. Nah, baik. Ini isti'adzah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, beristi'adzah dengan sifat-sifat Allah. Iya. Beristi'adzah dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya kita beristi'adzah dengan salah satu sifatnya, yaitu kalimat Allah. Iya. Seperti kita membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Hafal ya semua? Insyaallah. Naam, barakallahu fikum. Ini dibaca kapan ini? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Hah? Kapan? Pada saat? Iya, pada saat di tempat yang asing, di tempat yang kita khawatirkan jangan-jangan ada yang mengganggu kita, ya. Nah, karena Mangkasar jangan-jangan ada yang kok bikin dalam tulisan. Nah, di tempat yang gelap, iya, di tempat yang dianggap angker, iya, baca itu. InsyaAllah ta'ala tidak ada yang berani mengganggu anda. Baik makhluk yang kasar, setengah kasar, ataupun yang halus, tidak ada. Itu jaminan dari Nabi SAW. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Khawlah bintu Hakim, beliau menceritakan bahwasanya beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man nazala manzilan," siapapun yang singgah ke tempat kemudian membaca auzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, lam yadurruhu syai', maka tidak ada yang bisa memberikan mudarat kepada dia sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Penting itu dibaca. Iya, tapi dibaca disertai keyakinan. Ya, keyakinan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling pokok. Sebab kadang saya lihat ada yang membaca zikir atau doa, waduh, tidak ada efeknya. Iya. Seperti misalnya orang yang membaca zikir seperti itu sambil celingak-celingut. Auzubillah. Apa itu? Dia lebih dikuasai oleh rasa takutnya. Nah, padahal siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa memudaratkan dia. Tapi siapa yang takut kepada makhluk, tidak ada yang bisa memberikan manfaat sama dia. Dan itu ucapan at-tabi'in, Fudail ibn Iyad rahimahullahu taala. Nah, jangan
Ia mesti disertai dengan apa? Keyakinan. Iya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dan ini juga dibaca kapan selain daripada itu? Di waktu petang. Dia zikir yang dibaca setelah salat asar sampai terbenamnya matahari. Ini dikenal dengan istilah zikir petang. Iya. Zikir petang itu dibaca berapa kali? Berapa kali? 3 kali. Ya. Jangan terpengaruh dengan ini. Nah. Cuman 3 kali. Sebagaimana diriwayatkan Imam Abu Dawud dalam sunannya. Nah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Maka di dalam riwayat tersebut disebutkan siapa yang membaca itu di waktu petang, maka misalnya di malam itu ada yang memberikan dia racun dengan apapun model dan bentuknya, racun tersebut tidak akan berdampak kepada dia. Nah, racun tersebut tidak akan berdampak kepada dia. Itu pentingnya itu zikir-zikir seperti itu. Nah, dan ini memohon perlindungan dengan sifat Allah, yaitu kalimah. Nah, kemudian contoh yang lain, iya. Dan ini termasuk zikir pagi dan petang juga. Iya. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa, Allahumma nas'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya. Terus wa mali. Astagfirullah. Isti'adzahnya itu di bagian akhir. Di awal itu bukan isti'adzah. Nah, Allahumma nas'aluka al-afiyata fi dini wa dunyaya wa mali. Allahumma astur awrati wa amin ra'ati wahfidni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bika wa a'udzu bi azmatika an untala min tahti. Di sini letak isti'azahnya. Aku memohon perlindungan kepadamu ya Allah dengan keagunganmu, supaya saya tidak dibinasakan dari bawah. Sebab itu zikir subhanallah, memohon kebaikan, kesehatan di dunia dan di akhirat. Memohon pula agar kebaikan dan keselamatan itu pada dirinya, pada hartanya, pada agamanya, pada dunianya. Dijaga, memohon perlindungan supaya terjaga dari depan, belakang, samping, kiri, kanan. Dan yang terakhir, a'udzu bi azmatika an ughtala min tahti. Aku memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari dicelakai dari bawah. Nah, itu bentuk perlindungan. Kalau ini saya tidak yakin hafal. Nih, sudah hafal ini? Insyaallah belum. Ya. Nah, itu salah satu senjata kaum mukminin itu zikir dan doa. Itu wasilahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tolong dibiasakan itu. Kalau alasannya sulit menghafal, baca saja. Tiap pagi dibaca. Tidak selesai setelah sholat subuh, yang masuk kantor sekali dibaca sekali-sekali. Loh? Nah, sebab itu batasan waktunya sampai sebelum duhur bagi yang punya kesibukan. Nah, asalkan jangan sampai hal itu membuat dia menyia-nyiakan yang wajib. Apa itu pekerjaannya? Ya, apalagi yang statusnya dia adalah pelayanan publik. Ya. Jangan sampai publik dikecewakan. Ya. Kenapa dikecewakan? Petugasnya lagi sibuk zikir pagi. Masya Allah, itu kurang bagus itu. Tidak benar itu. Nah, baik. Kemudian contoh yang lainnya adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salah satu sifatnya, yaitu sifat izzah. Tatkala kita sedang sakit,
Kalau kita sedang sakit, itu Nabi memberikan contoh kita menjampi diri sendiri, mengobati diri sendiri dulu. Nih. Ada yang tahu itu doanya? Hah? Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu biizzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Pasti tidak ada yang ingat. Bagaimana mau diingat? Memang tidak dihafal. Yang diingat dan usahakan diingat kalau pernah sebelumnya dihafal. Terlintas pun mungkin tidak. Iya. Ini mengaku pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengaku cinta kepada Nabi. Iya. Tiap tahun mungkin apa? Maulid. Tapi doa-doa yang ringan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak Anda tahu. Apa bukti cinta Anda? Mana buktinya Anda cinta kepada Nabi? Iya. Enggak. Buktinya cinta katanya kalau kita rayakan Maulid. Loh, memang istri Nabi yang 9 pernah rayakan? Pernah? Tidak pernah istri-istri Nabi itu. Apa itu Maulid? Happy birthday, ulang tahun. Ulang tahunnya Nabi. Yang paling sayang, paling cinta kepada Nabi itu siapa? Istrinya, bukan Anda. Anda itu siapa? Istrinya. Boy, subhanallah 9. Yang kita sempat ingat 9. Iya. Nah, mereka sangat cinta kepada Nabi, tapi tidak pernah kita dapatkan secuil pun riwayat mereka mengadakan bikin kue tart, pakai lilin, kemudian sebelum ditiup make a wish. Tidak ada itu. Iya. Atau yang mau kelihatannya lebih islami, lebih islami pakai apa? Pakai telur. Astagfirullah. Sebenarnya tidak Islam itu. Iya. Kalau yang pakai telur tusuk begitu, itu saya ingat perayaan Paskah. Ada namanya telur dari Vatikan itu. Telur keberkahan dari Vatikan. Iya. Itu dibagi-bagi. Iya. Telur berkahnya mereka. Iya. Tidak tahu telur apa. Tidak Islami juga. Iya. Nah, kalau memang mengaku cinta kepada Nabi, tuntunan Nabi, ayo. Kalau itu bentuknya doa dan zikir, hafal. Iya. Untuk mengobati diri sendiri, Nabi ajarkan itu tadi. A'udzu biizzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Iya. Sambil ditempelkan ke tempat yang sakit tangan kita. Iya. A'udzu biizzatillah, aku berlindung dengan izzatillah, dengan keagungan Allah, dengan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala, wa qudratihi, dan kekuasaannya, min syarri, dari kejelekan, ma ajidu wa uhadir. Itu kalau kita sendiri. Kalau orang lain, jangan min syarri ma ajidu wa uhadir, sebab itu domirnya kembali kepada Anda. Iya, enggak cocok. Ada. Iya, tapi untuk sementara, untuk Anda sendiri dulu. Sebab Anda sendiri tidak hafal. Bagaimana untuk orang lain? Nah, ya dihafal itu ya, supaya kalau sakit nanti itu nomor 13 itu kita telepon dokter, nomor 13. Nomor pertama kita ingat Allah, kita ingat tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pegang yang sakit, baca itu, disertai dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk isti'adzah dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Dan masih ada beberapa bentuk-bentuk yang lain, atau maksudnya contoh-contoh yang lain. Iya, bentuk-bentuk isti'adzah, iya, dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian isti'adzah yang berikutnya adalah isti'adzah kepada makhluk. Nah, isti'adzah kepada makhluk. Kalau di istighasah dan isti'anah, ada persyaratan makhluk itu diminta isti'anah dan istighasah kan? Apa persyaratannya? Hidup,
hadir, mendengar, qadir, mampu. 4 persyaratan. Iya, ini isti'anah dan istighasah. Kalau isti'adah, Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin itu menyebutkan di sini, na'am, istighasatu bil ahya al-alimin al-qadirina, afwan, al-isti'adzatu bil amwat, beristi'adzah, memohon perlindungan kepada orang yang telah meninggal. Orang yang telah meninggal itu dia hadir apa enggak ada? Tidak hadir. Dia mampu atau tidak? Tidak mampu. Nah, sudah meninggal. Dia mendengar atau enggak? Enggak juga. Apa yang keempat? Sudah mampu tadi. Mampu tidak ditunaikan keinginan kita. Iya. Kita minta kepada orang yang sudah meninggal. Yang sudah meninggal ini, wah, dia derajatnya para ulama di Indonesia misalnya. Ya. Pokoknya dia king of king. Naam. Derajatnya para ulama katanya di Indonesia. Tapi dia sudah mati, sudah berkalam tanah. Iya. Bukan cuma sekedar mencium tanah air, tapi terbenam di tanah airnya. Kita mohon perlindungan kepada dia. Bisa tidak ditunaikan? Tidak bisa. Tidak bisa. Sedangkan dia hidup saja belum tentu bisa. Dia hidup saja belum tentu bisa. Iya. Saya sudah kasih contoh ya. Iya. Kita minta tolong. Tolong lindungi saya. Ada perampok, badannya besar. Dia bawa pisau besar. Sementara Anda minta perlindungan kepada siapa? Iya, kepada orang yang badannya kecil. Mana bisa melindungi Anda? Enggak. Ini orang yang sudah mati. Atau kepada orang yang hidup tapi tidak ada, ghairul hadirin. Iya. Orang yang hidup tapi dia tidak ada di situ. Mungkin ada di belahan dunia yang lain. Nah, atau iya, ghairul qadirin, dia tidak mampu. Tolong lindungi saya ini. Saya mau dipukul. Iya. Yang mau pukul itu berbadan besar. Subhanallah. Iya. Yang dia minta tolong untuk berlindung, anak-anak kecil. Tidak bisa. Tidak benar itu. Tidak cocok. Nah, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, yang seperti ini termasuk bentuk kesyirikan. Iya. Termasuk bentuk kesyirikan. Sebab kenapa? Yang hal objek kita memohon perlindungan itu adalah kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kekhususan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dipalingkan kepada selain Allah. Dan beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jin di ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa." Bahwa ada sebagian laki-laki dari kalangan manusia itu memohon perlindungan, ya'udzuuna birijalin minal jinni, memohon perlindungan kepada laki-laki dari kalangan jin. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Al-Qaul Mufid, itu dulu masyarakat Arab jahiliyah, kalau mereka tiba di sebuah lembah, maka yunaduna bi sautil a'la, mereka akan berseru dengan suara yang lantang, suara yang keras. A'udzu bi sayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumihi. Aku berlindung kepada tuannya tempat ini.
Kalau bahasa Inggrisnya, aku berlindung kepada Patana Palasana. Ya. Patana Palasana, dia minta itu perlindungan. Iya. Itu kalau bahasa Makassar ya. Nah, dia minta Patana Palasana. Siapa yang punya Patana Palasana? Maksudnya jin. Iya. Dia minta perlindungan kepada yang katanya pemilik tempat tersebut dari kalangan jin, dari jin yang lain yang bodoh. Nah, maksudnya supaya jin yang lain tidak mengganggu dia. Makanya dia minta tolong kepada bosnya jin. Paham ya? Nah, dia minta perlindungan kepada bosnya jin. Iya. Nah, a'udzu bi sayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumihi. Iya. Dia minta tolong untuk dilindungi dari jin-jin yang bodoh katanya. Iya, yang suka mengganggu manusia. Ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, ini termasuk kesyirikan. Termasuk kesyirikan. Nah, baik. Kemudian jemaah sekalian, yang keempat atau yang berikutnya, al-isti'adzatu bima yumkin al-awz min al-makhluqin min al-bashari aw al-amakin aw ghairaha fa hadha jaisun. Memohon perlindungan kepada seseorang yang mungkin kita mendapatkan perlindungan dari dia, dari kalangan manusia, atau kita memohon perlindungan pada tempat atau yang semisal dengan itu. Kata beliau rahimahullah, fa hadza jaiz. Ini hukumnya jaiz, boleh. Iya. Kita minta perlindungan misalnya kepada para penguasa. Dan perlindungan tersebut memang bisa ditunaikan oleh penguasa tersebut. Nah, bisa melindungi kita, mampu melindungi kita. Orangnya ada, mendengar apa yang kita minta, maka ini boleh. Ya, ini hukumnya boleh. Nah, baik. Dalilnya jemaah sekalian, man tasharrafa laha tastashrifuhu wa man wajada malja aw ma'adhan falya'dhu bih. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Fitan. Nah, barang siapa yang khawatir kena fitnah, maka hendaknya dia mencari malja atau ma'adzan, perlindungan, untuk melindunginya dari hal tersebut. Dan kemudian di dalam riwayat yang lainnya itu disebutkan ya'udzu a'idzu bil baiti fayub'atsu ilaihi ba'sun. Nah, intinya jemaah sekalian, itu boleh kalau memang memiliki kemampuan. Boleh kalau memang memiliki kemampuan. Baik. Jam berapa Isa? Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. 3 bagian doa sudah kita sebutkan. Nah, tinggal sekarang ada 2 kemungkinan yang mesti kita lakukan di sisa waktu ini. Kemungkinan yang pertama, saya akan bertanya kepada bapak-bapak dan hadirin sekalian terkait yang sudah kita sampaikan, yang kita sudah sebutkan, sehingga ilmu tersebut memang kita betul-betul ada di kepala kita. Nah, atau kemungkinan yang kedua, kalian bertanya terkait hal-hal yang ketiga masalah tersebut, apakah isti'anah, istighafah atau isti'adzah.
yang memang kita rasa belum jelas. Iya, yang kita rasa belum jelas. Tapi kalau semuanya sudah jelas, gamblang setelah matahari di siang hari, iya, maka saya mau bertanya, sampai di mana letak kejelasannya? Ya. Nah, jadi apa? Saya yang bertanya duluan? Oh, minta aku ditanya. Nah, baik. Tadi itu kan ada 4 syarat tadi Ustaz ya, harus mampu hadir, kemudian dia juga hidup dan mendengar. Bagaimana kalau dia memenuhi semua syarat itu Ustaz, tapi dia termasuk orang yang misalkan kita minta itu dia orang-orang fajir. Mungkin kalau minta pertolongan, minta tolong sama preman, saya bilang kita minta tolong sama preman tetangganya preman juga. Apa dibolehkan dia seperti itu? Nah, para ulama atau secara khusus Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh, mufti Saudi saat ini, ketika memberikan 4 persyaratan itu makhluk yang hendak kita mintai tolong. Pertama dia hadir, qadir. Kemudian apa? Hadir dia ada. Qadir dia mampu. Yasma dia mendengar. Yang keempat apa? Ini baru 4 saya suruh hafal. Hidup. Nah, bukan orang yang mati. Nah pertanyaannya, bagaimana kalau 4 persyaratan ini ada sama manusia tersebut? Dia hidup. Dia juga ketika kita minta tolong dia mendengar. Kemudian yang ketiga, dia mampu menolong kita. Iya. Yang keempat apa? Yang jelas 4 persyaratan terpenuhi. Hanya masalahnya dia orang fajir. Fajir maksudnya dia ini ya kaum muslimin yang muslim, masih muslim, KTP-nya Islam, tapi lebih banyak dosanya dibandingkan kebaikannya. Iya. Giliran waktu sholat tidak sholat, giliran waktu nakal. Itu fajir. Apakah boleh kita minta tolong sama dia? Asalnya para ulama tidak mempersyaratkan dia itu mesti fajir atau tidak. Mereka hanya mempersyaratkan 4 hal ini. Iya. Kalau memang dia hidup, kemudian dia mendengar, dia mampu menolong kita, tidak apa-apa kita minta tolong sama dia. Tidak mau minta tolong kepada dia. Nah, sebab para ulama tidak mempersyaratkan itu. Dia muslim yang betul-betul konsisten, iltizam, tidak ada persyaratan seperti itu yang kami ketahui. Nah, yang mufti Saudi sebutkan hanya 4 persyaratan itu yang itu menunjukkan umum siapapun yang memiliki 4 persyaratan itu. Nah, saya kira demikian. Baik. Sudah ya? Contoh tadi kan dia minta tolong. Nah, maksud tadi itu ada bisa berpotensi malah kalau dia minta tolong preman, ada kerusakan yang dia buat. Nah, itu timbul kerusakannya. Kerusakan lebih besar. Baik. Ini pertimbangan mafsadat. Apakah itu mafsadat yang kecil atau mafsadat besar? Iya. Pertama mafsadat yang perlu dijadi pertimbangan, mafsadatnya pertama kita dulu. Kalau kita tidak minta tolong, kemungkinan pertama yang paling ringan kita benjol. Agak di atasnya lagi kita bonyok. Lebih di atasnya lagi mampus. Itu kan mudarat semua. Nah, mudarat yang lain yang dikhawatirkan. Kita minta tolong sama preman. Preman itu memenuhi 4 persyaratan ini. Nah, ketika dia menolong kita perkiraannya mudarat bisa ada. Apakah dia melakukan pembenjolan kepada lawan kita, atau pembonyokan, atau membuat lawan kita mampus. Nah,
Kira-kira yang mana mudaratnya lebih besar? Yang mana mudaratnya lebih besar? Kalau saya katakan begini, mudarat yang pasti itu mudarat yang akan menimpa kita. Mudarat yang akan menimpa orang yang akan menyakiti kita itu masih ihtimal, masih sifatnya kemungkinan. Sebab kita hadir di situ. Kalau misalnya kita minta tolong, saya mau dipukul sama si A itu begini. Kita kan ada di situ. Ketika dia melakukan tindakan seperti itu dan kita ada di situ, kita bisa melakukan langkah preventif, pencegahan. Oh, cukup dikasih benjol saja. Tidak usah sampai bonyok sekali. Ya. Apalagi dikasih mampus. Ya. Kita bisa ada di situ untuk memberikan peringatan. Artinya apa? Mafsadat untuk yang kita sebutkan yang kedua tadi itu masih ihtimal. Iya. Masih bersifat kemungkinan demikian. Adapun mudarat yang akan timbul ke kita itu pasti. Iya. Kapan kita tidak minta tolong? Yang paling ringan apa tadi? Benjol. Di atasnya bonyok. Lebih di atasnya iya, mampus. Nah, sudah ini sekira demikian. Baik. Tidak ada minum? Oh, habis waktu. Astaga. Pantas tidak ada yang mau bertanya. Sudah habis waktu. Nah, baik. Di lain waktu insyaallah. Tolong saya akan menanyakan 3 hal ini. Iya. Isti'anah, istighasah, isti'adah. Nah, sebab ini bentuk-bentuk doa yang ada dalam syariat. Nah, dan ketiga hal ini iya, termasuk ibadah yang agung dan berpotensi masuk kesyirikan di dalamnya. Nah, saya kira ini yang bisa kita ingatkan di kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, hidayah kepada kita untuk mengamalkan apa-apa yang telah kita ilmui, apa-apa yang telah kita ketahui dalam kehidupan keseharian kita. Demikian, subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.